Timnas Indonesia punya target tinggi saat menghadapi Tiongkok pekan depan. Namun sejumlah pemain andalan skuad Garuda terpaksa absen. Bagaimana membaca strategi Patrick Kluivert nanti? Kita akan bahas bersama Bung Haris Pardede atau Bung Harpa dan bergabung juga lewat sambungan Zoom mantan gelandang andalan Timnas Indonesia Firman Utina. Selamat malam. Selamat malam. Juga semuanya. Bung Firman. Selamat malam. Iya, ini mau tanya pertama ke Bung Harpa ini. Ada absen dan ada akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa berlaga. Absen karena cedera. Gimana posisi terakhir atau kondisi terakhir timnas kita ini? Ya ada 4-5 ya pemain kita yang tidak bisa tampil dengan alasan tadi yang seperti dikatakan Cing Abdel. Ada yang karena akumulasi kartu kuning, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, dan ada yang cedera. Ada beberapa pemain yang mungkin kita bisa langsung tahu ya siapa yang akan digantikan. Artinya kita sudah firm. Misalnya kayak Martin Paes, saya pikir kita semua aklamasi penggantinya Emil Laudero. Nah bahkan di kanan pun walaupun Wolves nggak akan bisa main, kebetulan timnya tadi main nih di J-League, tapi dia nggak ada di DSP sama sekali. Dan pelatih Yokohama juga sudah mengatakan dia 6-8 pekan absen, berarti hampir pasti dia nggak akan datang. Cuman nggak ada masalah Cing Abdel, karena sudah ada Kevin Dix. Walaupun Kevin Dix juga kemarin baru balik dari cedera. Nah mungkin yang nanti akan menjadi perdebatan dan diskusi menarik adalah mencari pengganti Marceng dan juga Ragnar. Sampai sekarang masih sulit itu kalau Marceng sama Mungkin Ragnar. tim kepelatihan pun mereka juga akan berdiskusi dan berdebat di antara Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Neil Lanzat nih. Karena penggantinya itu setara, ada beberapa pemain dan variatif. Itu ada Egy lagi gacor juga nih di Dewa United. Kemudian bisa juga menaruhkan Ricky Kambuaya. Tapi mungkin agak sedikit di improvisasi. Bisa juga Stefano Lillipali. Cuman Lillipali mungkin usianya sudah 35-36 dan dia baru balik dari cedera, apakah bisa main full gitu. Jadi pengganti Ragnar dari Marceng ini lebih dinamis dibandingkan seperti tadi yang kita bahas, seperti Martin Paes dan Kevin Dix yang saya udah pikir tahu siapa ya gantinya. Kalau ini enggak. Nah kalau dari Bung Firman, saat waktu itu Bung Firman menghadapi kondisi banyak pemain andalan absen. Nah itu biasanya seperti apa sih agar permainan timnas bisa tetap terjaga? Siapapun yang menggantikannya itu gimana sih Bung Firman biasanya? Iya, kalau saya melihat dengan skuad yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk melawan Cina ini, kelihatan tetap masih seimbang. Kedalaman skuadnya masih baik-baik saja di dalam, apalagi kita akan bermain di kandang. Cina juga sekarang urutan paling bawah. Ya mudah-mudahan tim nasional kita bisa mengambil kesempatan untuk bermain di kandang dan memenangkan pertandingan. Kalau seperti disebutkan tadi bahwa banyak pemain-pemain yang absen, kalau saya sih masih tetap optimis dengan skuad yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert ini, karena semua pemain yang ada dalam perform yang sangat baik di klubnya masing-masing. Entah dia di Eropa sana, entah dia di Indonesia, mereka masih dalam perform yang sangat baik. Bahkan pelatih-pelatih timnas itu memantau terus pada klub-klub yang ada di Indonesia, berapa jarak lari mereka, berapa dalam pertandingan mereka kan masing-masing memakai katapul yang selalu jadi bahan evaluasi dari pelatih-pelatih timnas, dan setiap klub sekarang harus mengirim data pemain-pemain yang memang siap akan dipanggil. Kalau memang tidak siap, mereka tidak dipanggil, seperti ada salah satu pemain dari Dewa United. Tidak dipanggil karena mengalami cedera. Itu tidak dipaksakan. Karena memang dibutuhkan pemain-pemain yang fit dan perform mereka lagi sedang baik-baik saja. Nah ngomong-ngomong pengganti, ada polling nih. Kita udah polling ke sahabat Kompas TV. Siapa kira-kira yang dijagokan untuk ngegantiin Marceng, gantiin Marcelino Ferdinand? Apa jawabannya? Jeng. Lihat Cing. Udah nanya kata. Ini kita udah nanya sama netizen dan teknisian juga. Ada dua. Netizen tuh laki-laki, teknisian ya. Kita kasih pilihan, ada 4 nama di sini. Ada Eliano Reinders, terus ada Rafael Strijk, terus Ricky Kambuaya dan Beckham Putra. Rafael 26%, Eliano 23%, dan Ricky Kambuaya ada di posisi teratas dengan 36%, Beckham Putra 16%. Wah, ini yang dipilih oleh netizen. Nextnya kita punya lagi nih. Apa kira-kira? Berikutnya adalah calon pengganti Abdel di Sapa Indonesia Muka. Nggak ada ya. Kita ambil 4 besarnya sekarang.
tadi nggak ada namanya Lily Pali nih, Bung Harpa, coba. Ya, kalau kita lihat ini yang saya katakan sebenarnya Egy ini juga lagi gacor ya. Tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Coach Firman. Di Dewa United dia juga cukup bagus juga, mencetak double digit gol. Cuman ya itulah demokrasi kan. Tapi nanti bola kan gak demokrasi nanti. Patrick Kluivert yang akan menentukan hak prerogatif dan seperti apa kondisi terakhir pemain, karena pelatih itu kan bisa heart to heart. Dia melihat dari dekat seperti apa kondisi, bukan hanya fisik ya, tapi mental, psikologis yang kita mungkin nggak tahu di luar. Dan sedikit saja saya tambahkan, Eleanor Renders ini kan kita sudah firm ya, dia nggak bisa akan tampil, udah dipastikan dia akan nggak ikut. Sementara Rafael Struijk ini agak sedikit tanda tanya. Kenapa? Karena di Brisbane Roar itu dia sudah tidak main mungkin dalam 2-3 bulan terakhir. Dan ini agak sedikit kontradiktif kalau kita kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia. Saat pengenalan dia sebagai pelatih, dia mengatakan akan memperhatikan minute play. Sementara Rafael Struijk minute playnya kurang gitu. Jadi Beckham Putra sebenarnya masih bisa masuk juga. Karena posisinya mirip nih Cing Abdel ya. Betul. Dan lumayan hype juga ini nama Beckham Putra. Tapi di polling ini netizen dia paling rendah 16. Ya itu dia. Kalau polling kan berdasarkan. Karena mungkin juga baru masuk kali Beckham ya kan. Karena dia ngegantiin. Tapi kemarin dia dapat pujian juga. Kebetulan saya interview langsung dia di Bali United Training Center bersama dengan rekan-rekan media itu. Public speakingnya sangat bagus, sangat percaya diri. Memang ada yang mengatakan body balance kurang bulky begitu ya. Tapi saya pikir anggaplah ini sebagai masukan buat dia untuk meningkatkan performanya, dan kita nggak pernah tahu ya. Misalnya bisa saja nanti Patrick Kluivert menunjuk Lily Pali atau mungkin menunjuk Egy, tapi mungkin di tengah-tengah amit-amit harus digantikan dengan Beckham. Itulah kesempatan bagi dia untuk membungkam para kritiknya. Nah, kalau Coach Firman lihatnya gimana nih nama Beckham Putra misalnya, dia kan yang dipuji juga saat Liga 1 membawa Persib juara. Ada juga Stefano Lily Pali yang akhirnya comeback ke timnas, punya performa bagus, tapi kan secara usia juga sudah cukup berumur. Nah, gimana kalau dari Coach Firman lihat nama-nama ini? Iya, kalau saya lihat dari beberapa nama, semua mereka layak pantas untuk dicoba. Tapi sekali lagi, balik lagi, semua ada di pilihan dari staf pelatih. Kalau saya pribadi melihat bahwa Lily Pali masih bisa juga jadi pengganti dari Marcelino nanti. Dan saya lebih melihat Kambuaya lebih banyak bermain di tengah kedalaman. Jadi saya rasa semua nama yang kita bisa lihat ini mereka sangat siap, karena perform mereka juga di Liga Indonesia mereka sangat baik. Ada beberapa pemain, ada beberapa pertandingan yang mereka lalui sangat luar biasa. Jadi saya rasa mereka sangat siap, dan pemain yang ada di sana siap dicoba. Ya, Bung Harpa, kalau kita lihat speknya, kalau di game nih semua sebenarnya udah mentok kanan lah. Rata kanan semua ini pemain yang ada ya. Cuma pilihan nanti apakah dilihat style bermainnya atau chemistry antara pemain, kalau menurut Bung Harpa gimana? Ya, saya pikir kalau kita bicara sepak bola ya berarti itu olahraga kolektif. Berarti yang paling penting adalah chemistry. Seperti yang dikatakan oleh Coach Firman, memang pemain-pemain ini dipanggil pasti yang paling siap, yang paling bagus. Nah, tapi ketika memilih 11 pemain dan 23 DSP nanti, pasti dipilih yang paling siap secara fisik, secara mental, dan tadi yang Cing Abdel bridging tadi, soal chemistry. Nah, ini akan dilihat latihan. Kan pada saat latihan. TC itu kan udah berlangsung dari tanggal 26, walaupun nggak semua bergabung. Jaitses itu kalau nggak salah hari kedua baru bergabung atau hari ketiga saya lupa. Bahkan nanti masih ada lagi nih persiapan final preparation sampai dengan official training tanggal 4 Juni. Nah, itu semua nanti masih bisa berubah. Tetapi saya pikir 70-80% ya seperti di belakang misalnya trio Jaitses, Justin Hapner sama Rido kalau kita sepakat. Bentengnya kita itu Bentengnya kita, kiri Verdong dan kanan Dix, dan kebetulan semuanya kapten di klub nih Cing Abdel. Ini kelihatannya nggak akan berubah. Joe Pelupesi, Tom Haye juga kelihatannya kalau nggak ada apa-apa nggak akan berubah. Oleh Romney. Nah, tinggal 2 orang ini nih yang mungkin siapa nanti yang jagain Oleh di situ ya. Makanya tadi dari perdebatan kita juga kan kelihatannya nggak bulat ya. Dari polling juga sama rata 20% begitu. Ya, kalau dilihat cari chemistry mungkin bisa nggak dilihat dari video yang kemarin timnas tuh joget-joget. Yang paling asik jogetnya ya. Chemistry udah oke ya. Kalau yang paling asik kayaknya Marcelino Ferdinand ya. Paling pede banget. Paling pede, lagunya suaranya juga paling bagus ya. Nah, kalau Coach Firman lihat sekarang komposisinya kan sebenarnya sudah ideal ya. Apalagi kita terakhir lawan Bahrain, bahkan Ketum Erick Thohir juga bilang bahwa ya ini sudah komposisinya ideal. Nah, itu gimana untuk menambal kekurangan-kekurangan kita sekarang lawan Tiongkok yang kita sudah tahu performanya seperti apa waktu kita kalah lawan Tiongkok?
Iya, jadi ya kalau bagi saya ya hari makin dekat ini pelatih-pelatih banyak berbincang tentang style of play yang akan dia mainkan nanti. Dengan skuad yang datang, skuad yang ada sekarang, formasi apa yang baik untuk nanti melawan Cina. Saya rasa bahwa kerja keras yang dilakukan oleh tim analisis dari staf kepelatihannya Patrick Kluivert ini harus kerja ekstra. Karena secara kolektivitas tim dari Cina ini sangat berbahaya di counter attack yang terjadi di kita main di kandangnya mereka. Dan cara mengantisipasinya seperti apa? Nah, style of play yang menentukan dari tim squad yang ada sekarang. Kalau saya lihat pemain-pemain yang ada sekarang ini melihat dari squad yang ada mereka akan bermain di 4-3-3. Kalau saya nggak tahu ya, kalau saya lihat pemain-pemain squad yang ada sekarang, saya nggak tahu nanti lawan Cina seperti apa. Tapi menarik kita tunggu karena dari Cina akan memainkan 4-4-2 dengan langsung menyerang di GBK nanti, kita juga nggak tahu. Iya, kalau Bung Harpa sendiri lebih pilih mana kira-kira formasinya? Ya, ada satu fakta yang menarik nih. Dalam 8 laga terakhir di luar Jepang, itu setiap kita unggul ball position itu kita kalah. Masuk sama Tiongkok kemarin. Ya, waktu di Qingdao itu kan kita sekitar 60% kalau saya nggak salah. Cukup jauh kan waktu Cukup itu jauh, dan kita dihajar dengan counter attack, ya kan. Terutama yang kedua. Kalau yang pertama memang ada blunder dari Sen Patinama ya. Lawan Australia lebih ganas lagi 70%, tapi kita kalah 5-1. Gitu. Tapi sisanya setiap kita less domination itu kita malah at least kita dapat poin, Cing Abdel dan juga Mbak Friska. Jadi paling nggak seri gitu ya. Paling nggak seri lawan Australia, lawan Saudi di Jeddah, lawan Bahrain di Bahrain, kita selalu dapat poin kalau kita ball position minim. Dengan Bahrain terakhir pun kita sekitar 40%. Artinya kalau kita lihat dari data dan statistik ini, tim ini memang dibentuk bukan untuk dominasi. Nah, menghadapi China ini menarik. China ini mungkin nanti akan menunggu juga. Nah, kita menunggu juga gitu loh. Tunggu-tunggu di dekat gawang aja masing-masing. Kasih aja terus kasih. Sampai dia tuh udah 60% nih. Nah, ini yang menarik mungkin. Tapi gini, kalau kayak saya lihat Alex Pastur ya, gayanya dalam beberapa tahun terakhir, terutama waktu dia Almer City, tim yang dia bawa untuk pertama kalinya promosi ke Eredivisie dan dia buat bertahan, ini tim kecil dan akhirnya degradasi juga setelah dia lewat. Itu dia bermain sangat-sangat pragmatis. Jadi sangat pragmatis. Jadi saya melihat lawan China kita harusnya bermain pragmatis, menunggu counter attack. Karena tim ini sudah dibangun seperti itu. Masalahnya tadi seperti saya katakan tadi, apakah China juga mau main terbuka? Karena mereka tahu kita secara materi, kalau kita sepakat, materi kita lebih bagus daripada China. Tapi kan dalam sepak bola bukan hanya materi, tapi kekompakan dan chemistry dan memanfaatkan momentum, itu yang kadang-kadang juga bisa menentukan. So formasinya kalau lawan China, Tiongkok bisa berubah? Saya rasa nggak akan berubah ya, karena dari mulai zaman Sintayong sampai dengan Patrick Kluivert, selalu kita memakai 3 back. Jadi nggak tahu ya, bisa saja tiba-tiba Patrick Kluivert melakukan perubahan. Tapi rasa-rasanya saya mengusung satu filosofi, don't change your main gun in the middle of the war. Jadi jangan coba-coba sesuatu yang baru di tengah-tengah pertempuran yang mungkin pemain ini nggak siap dengan formasi yang gaya baru. Belajarnya dari waktu lawan Australia dan Australia. Tapi Australia lebih kepada gaya main ya. Tapi formasi dari 3 back, tiba-tiba mungkin dia disuruh pakai 4 back. Mungkin mereka agak kagok ya, menurut saya gitu. Jadi formasi berapa yang menurut? Saya pikir 3 back dengan 2 full back, 3 CB, 2 full back, kemudian di tengah Tom Hai dan João Pelopesi. Nah, Oleh sebagai target man akan didukung 2 attacking midfielder di kanan dan kiri. Nah, jadi kalau berapa tuh? 3-4-3 kurang lebih. 3-4-3. Coach Firman juga lihat itu ideal 3-4-3. 3-4-3 kan sudah dijalankan pelatih sebelumnya dan sekarang itu jadi rule mode dari beberapa tim yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat pemain-pemain yang ada sekarang, mereka bermain komposisi formasi apapun, saya rasa mereka udah sangat paham karena rata-rata pemain yang ada sekarang tuh mereka sudah banyak bermain di Eropa sana, bahkan Indonesia pun dengan sangat baiknya tim nasional bermain dengan formasi 3-4-3 atau 5-3-2 bahkan pada saat defense sangat luar biasa. Jadi saya rasa tim yang ada sekarang tergantung bagaimana melihat skuad Cina akan memainkan berapa formasi di dalam pertandingan gitu dan mengantisipasi. Maka itu saya katakan tadi bahwa tim analis dari tim nasional kita ini harus bekerja keras. Karena apa? Karena Cina banyak memainkan dengan
counter attack, sedangkan kita kalah karena dengan counter attack itu. Mengantisipasinya seperti apa? Kalau kita mau main 5 pun itu jadinya bertahan, sedangkan kita harus memenangkan pertandingan, apalagi bermain di kandang. Ini yang kita sangat tunggu-tunggu, bahwa apa yang akan dimainkan atau style of play apa yang akan dimainkan oleh Coach Patrick Kluivert nanti. Kita harapkan apapun itu yang terbaik yang dipilih oleh Patrick Kluivert nanti ya. Optimistis lah. Harus optimis. Apapun formasinya, yang penting menang. Nah, yang penting menang ya. Dan kita bisa kok menang. Terima kasih banyak ya Bung Harpa. Sama-sama. Sampai di sini. Terima kasih.